Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Untuk kali ini kita akan belajar bersama, terutama kita akan mencoba mengerjakan soal bahasa Indonesia. Ya, Bapak ulangi lagi, kita akan mengerjakan soal bahasa Indonesia. Baik, nomor 1. Ya, caranya sama seperti kemarin anak-anak ya. Kalimat yang dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar disebut A. Kalimat majemuk, B. Kalimat efektif, C. Kalimat aktif, D. Kalimat berita. Nomor 2. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia adalah A. Kaidah sesuai bahasa Indonesia, B. Kaidah sesuai EYD, C. Kaidah sesuai hukum MD, D. Kaidah sesuai morfologi. Berikutnya nomor 3. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak, yaitu di bawah ini yang tidak termasuk syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. A. Harus sesuai EYD, B. Harus sistematis, C. Harus tidak boros, D. Harus ambigu. Sebuah kalimat, nomor 4, sebuah kalimat dikatakan paling sederhana. Sebuah kalimat dikatakan paling sederhana. A. Memiliki susunan subjek dan objek, B. Memiliki susunan subjek dan keterangan, C. Memiliki susunan subjek dan predikat, D. Memiliki susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nomor 5. Di bawah ini bukan ciri kalimat efektif. Bukan ciri kalimat efektif. A. Minimal memiliki unsur subjek dan predikat, B. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, C. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, D. Menggunakan diksi sesuai selera. Nomor 6. Di bawah ini termasuk contoh kalimat tidak efektif. Contoh kalimat tidak efektif. A. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. B. Dia yang pergi meninggalkan saya. C. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. D. Ia masuk ruang kelas. Berikutnya nomor 7 ada bacaan. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dilatar belakangi keinginan untuk mencegah tentara sekutu dan nikah Belanda
menjadikan Kota Bandung sebagai markas strategi militer. Maka dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Baik, nomor 7. Jawaban yang tepat dari kata tanya mengapa sesuai teks tersebut. Jawabannya tepat dari kata tanya mengapa. Mengapa Bandung Lautan Api? Mengapa? Jawabannya A. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung. B. Peristiwa Bandung Lautan Api dilakukan oleh 200.000 penduduk Bandung. C. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. D. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi untuk mencegah tentara sekutu dan nikah Belanda menjadi Kota Bandung sebagai markas strategi militer. Mengapa? Ya. Dari teks itu mengapa kok ada pembakaran? Jadi jawabannya yang tepat apa? Berikutnya pertanyaan nomor 8. Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak sesuai dengan isi teks. Pertanyaan berikut jawabannya tidak sesuai dengan isi teks. A. Kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? B. Siapa yang memimpin peristiwa Bandung Lautan Api? C. Apa yang melatar belakangi peristiwa Bandung Lautan Api? D. Bagaimana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Baik, langsung berikutnya nomor 9, tetapi kita harus membaca lagi. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, kapal Renville, saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan. Contohnya 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Baik, langsung nomor 9. Gagasan pokok paragraf pertama teks tersebut adalah A. Hasil kesepakatan perjanjian Renville. B. Pembagian wilayah pada perjanjian Renville. C. Pelaksanaan perjanjian Renville. D. Negara yang tergabung Komisi Tiga Negara. Pertanyaan terakhir nomor 10. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks sejarah tersebut adalah A. Bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville? B. Kapan perjanjian Renville ditandatangani? C. Apa yang melatar belakangi perjanjian Renville? D. Siapa pemimpin delegasi Indonesia pada perjanjian Renville? Baik, terima kasih. Ingat anak-anak harus selalu melaksanakan protokol kesehatan,
jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang wajib adalah memakai masker. Terima kasih, salam sehat, bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Dadah.